Halo, Kofren. Pada soal ini ada tangki yang di dalamnya berisi air. Lalu di sini ada lubang ya, jadi terjadi kebocoran di sini sehingga ini airnya keluar. Nah, kita namakan ketika airnya ini keluar ya, kita namakan kecepatannya, kecepatan keluarnya air ketika di sini yaitu V2. Jadi kita namakan ini titik 2 ya, di sini berada di lubangnya. Kemudian ini titik 1 berada di permukaan airnya. Yang V2 ini kita urai ke dalam dua komponen. Komponen mendatarnya V2X, yang vertikalnya V2Y. Jarak mendatar maksimum yang mampu dicapainya itu adalah X. Nah, pada soal ini kita akan mencari tinggi dari permukaan air ini diukur dari tanah, yaitu H. Perhatikan bahwa yang titik 1 ini dan titik 2 terhubung dengan udara luar. Maka berlaku tekanan di titik 1 P1 sama dengan tekanan di titik 2 P2, yaitu sama dengan besar tekanan udara luar, yaitu P0. Oke, kemudian perhatikan bahwa ketika terjadi kebocoran di sini, maka nanti permukaan airnya ini kan turun ya, dan kita namakan kecepatan fluida di titik 1 itu adalah V1. Dan kita akan menganggap bahwa kecepatan V1 ini sangatlah lambat dibandingkan dengan yang V2. Karena itu dapat kita anggap V1-nya bernilai 0 meter per sekon. Kita akan mencari nilai dari H ini. Oke, yang pertama kita akan menggunakan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah 0,5 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 0,5 rho V2 kuadrat. Kemudian P1 dan P2-nya ini sama ya, yaitu sebesar P0, maka ini bisa kita coret. Kemudian tinggal rho GH1. Nah, perhatikan bahwa H1 di sini maksudnya itu adalah ketinggian titik 1 diukur dari tanah. Tanahnya dijadikan sebagai acuan. Maka itu berarti H1-nya itu adalah H. G adalah percepatan gravitasi bumi. Rho adalah massa jenis dari fluidanya atau massa jenis dari airnya, seperti itu. Kemudian di sini V1-nya ini 0 ya, jadi jika kita masukkan 0 ke sini, maka suku ini menghasilkan nilai 0. Sama dengan kemudian rho GH2, nah H2 di sini adalah ketinggian titik 2 diukur dari tanah, karena titik 2-nya berada di tanah, berarti H2-nya bernilai 0, sehingga suku ini menghasilkan nilai 0. Ditambah 0,5 rho V2 kuadrat. Kemudian kedua ruas bisa dibagi dengan rho. Hasilnya V2 kuadrat sama dengan 2G H, seperti itu. Kemudian kita akan menganalisa gerakannya dari sini ke sini, yang mana airnya ini mengalami gerak parabola. Maka kita akan menggunakan konsep dari gerak parabola. Untuk parabola yang simetris seperti ini ya, maka nanti jarak mendatar maksimum yang mampu ditempuhnya dirumuskan dengan XM sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi ini adalah rumus yang berlaku jika kita ingin mencari jarak mendatar maksimum ketika ada suatu benda yang mengalami gerak parabola, dan perhatikan bahwa parabolanya ini harus simetris ya, seperti itu. Maksudnya ketinggian titik ini sama dengan ketinggian titik ini, ya. Kemudian XM di sini adalah jarak mendatar maksimum yang mampu dicapainya. Maka itu berarti XM itu adalah yang X ini, yaitu di soal diketahui 80 akar 3 cm atau 0,8 akar 3 meter. V0 ini adalah kecepatan awal ketika ia mengalami gerak parabola. Maka itu berarti yang V0 di sini sama saja dengan V2. Seperti itu. Jadi V0 kuadratnya sama dengan yang V2 kuadrat ini, yaitu 2GH. Kemudian sin 2. Oke, theta di sini maksudnya itu adalah sudut yang dibentuk antara V2 dan V2X ini. Jadi tetanya yaitu 60 derajat. G adalah percepatan gravitasi bumi.
Kemudian sama dengan G dibagi G hasilnya 1, lalu yang ini ya sin 120 derajat jadinya, yang mana sin 120 derajat berarti kan sama saja dengan sin 180 dikurangi 60, kemudian derajat seperti itu. Berarti kan sama saja dengan ini sin 60 derajat, yang mana sin 60 derajat yaitu 0,5 akar 3. Kemudian di sini kedua ruas dibagi dengan akar 3 sehingga didapatkan H-nya sama dengan 0,8 meter. Satuannya dijadikan cm, dari meter ke cm tinggal dikali 100 saja. Hasilnya 80. Jadi ternyata ketinggian permukaan air ini diukur dari tanah itu adalah 80 cm. Jawabannya adalah yang D. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.